Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4 yang berjumlah 4 orang. Perkenalkan, nama saya Ridayanti dan rekan saya Della Tiara Alvanita, Rahamzan Saputra, dan Fernanda Wahyu Saputra. Di sini kami akan menjelaskan kerangka konseptual sistem penjaminan mutu pada organisasi pendidikan. Untuk materinya di sini kami akan menjelaskan yaitu model-model dan siklus dalam penjaminan mutu. Saya Della Tiara Alvanita. Saya akan menjelaskan tentang sistem penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu internal atau yang disebut dengan SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. SPMI merupakan sistem yang membantu sekolah memastikan mutu siswa sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tujuan dari SPMI adalah untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Adapun prinsip SPMI, yang pertama itu mandiri. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan. Yang kedua, terstandar. SPMI menggunakan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Mendikbud dan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP. Yang ketiga, akurat. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat. Yang keempat, sistem dan berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 langkah penjaminan mutu, yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit atau evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan membentuk suatu siklus. Prinsip yang kelima, holistik. SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait. Dan prinsip yang terakhir itu adalah terdokumentasi. Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai SPME atau singkatan dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. SPME merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. SPME juga dikenal sebagai akreditasi. Adapun tujuan dari SPME ini yaitu menentukan status terakreditasinya dan peringkat terakreditasinya program studi dan ataupun perguruan tinggi. Yang kedua itu ada juga menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan tinggi. Adapun pelaksanaan dari SPME itu yaitu dilakukan oleh unit luar satuan pendidikan. Yang kedua, dilaksanakan oleh lembaga atau badan eksternal seperti lembaga akreditas atau badan pemerintah. Yang ketiga, dilaksanakan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi. Dan adapun manfaat dari SPMI ini yaitu menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kedua, menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Yang ketiga ini menetapkan status terakreditasinya dan peringkat terakreditasinya program studi ataupun program tinggi. Dan perencanaan SPME ini direncanakan dan dilaksanakan ataupun dikendalikan oleh pemerintah dan PT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang ISO. ISO, International Organization for Standardization, adalah standar yang digunakan untuk memastikan mutu pendidikan di organisasi pendidikan. Nah, tujuan ISO dalam sistem penjaminan mutu yaitu yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan ini yaitu siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip ISO dalam sistem penjaminan mutu
yaitu ada 6. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, keterlibatan pemimpin. Yang ketiga, pendekatan proses. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan. Yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, kemitraan dengan pemasok. Dengan menerapkan standar ISO, organisasi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi harapan pelanggan. Baik, saya Ramzan Saputra akan menjelaskan siklus penjaminan mutu. Siklus penjaminan mutu pendidikan adalah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berulang-ulang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Siklus ini disebut juga sebagai siklus PPEPP, merupakan singkatan dari 5 tahap dalam siklus SPMI, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Adapun PPIPP tersebut, yang pertama penetapan standar dikti. Tahap pertama dari siklus PPIPP adalah penetapan standar dikti. Yang kedua, pelaksanaan standar dikti. Tahap kedua dari siklus PPIPP adalah pelaksanaan standar dikti. Yang ketiga, evaluasi pelaksanaan standar dikti. Tahap ketiga dari siklus PPIPP adalah evaluasi pelaksanaan standar dikti. Yang keempat, pengendalian pelaksanaan standar dikti. Tahap keempat dari siklus PPIPP adalah pengendalian pelaksanaan standar dikti. Yang kelima, peningkatan standar dikti. Tahap kelima dari terakhir dan dari siklus PPIPP adalah meningkatkan standar dikti.